Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita telah memasuki hari yang baru di minggu yang kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli. Wow, begitu cepat banget ya hari itu. Selalu ada berkat di setiap harinya. Amin. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa baik. Keadaan kami baik Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru di musim yang baru. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas hari yang baru ini. Ada kasih Tuhan, ada cinta Tuhan, ada sukacita Tuhan menyertai kami. Sebentar kami akan saat teduh, mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami telinga yang peka, telinga yang mau diajar, telinga yang mau dibentuk. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami akan terus melihat tuntunan daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari saudara, pagi hari ini temanya adalah ketidaktaatan menghancurkan hidup. Ya, ketidaktaatan menghancurkan hidup. Kita buka di kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya percaya kita semua udah sering banget membaca firman Tuhan ini. Ya, ini judulnya, perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita itu. Mereka, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit daripada minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Sampai di sini dulu. Kita lihat ya, gadis bijaksana dan gadis bodoh. Lihat ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, Anda dan saya itu adalah mempelainya Tuhan. Yang sudah menikah pasti sudah tahu ya, namanya mempelai itu mempersiapkan diri. Dia memikirkan gedungnya, memikirkan nanti gaunnya pakai apa, nanti pakai aksesorisnya seperti apa, berusaha untuk mempercantik diri, itu mempelai. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah yang kita nanti-nantikan. Seperti kita sedang menanti-nantikan pasangan, ya, sewaktu mau menikah begitu ya, di dalam mezbah pernikahan begitu, waktu mau menikah, nah itu pasangannya datang, kita sudah mempersiapkan diri. Nah, mempelai itu seperti itu, kita mempelai, kita sedang diminta untuk mempersiapkan diri. Kita sedang berpikir kita mau pakai gaun apa, kita sedang mempersiapkan diri. Itu mempelai. Ya, Anda dan saya adalah mempelainya. Jadi kita lihat, mempelai yang seperti apakah kita itu? Apakah mempelai yang bodoh atau mempelai yang bijaksana? Amin. Pertanyaannya gini, bodoh versus bijaksana, kenapa kok tidak disebut bodoh atau pintar? Waktu saya baca ini, saya itu berpikir kok dibilangnya bijaksana, kok nggak pinter gitu. Karena kebalikan dari bodoh itu kan pinter. Tapi ini pembandingnya adalah bodoh dan bijaksana. Nah, sebenarnya kenapa kok nanti pakainya bijaksana? Nah, kita lihat ya. Kita lihat nanti. Yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Minyak itu bicara tentang apa, saudara? Minyak itu bicara tentang iman. Minyak itu bicara tentang kesiapan hidup kita. Minyak itu bicara tentang bagaimana caranya kita hidup.
Minyak itu juga bicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan kehidupan yang kita punya. Banyak pengertian minyak-minyak ini. Saya percaya ketika kita membaca pasti dapat rema. Minyak ini nih bicara tentang apa? Tapi yang saya dapat, minyak ini bicara tentang cara kita hidup, cara kita berperilaku, cara kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita, kesiapan iman kita, hidup kekristenan kita itu minyak. Ya, perhatikan. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Kita Kristen sudah lama, tetapi tidak ada jaminan bahwa orang Kristen itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen selalu mengerti bahwa keselamatan dari Tuhan itu harus kita kerjakan. Banyak yang salah mengerti bahwa yang penting aku udah baptis, berarti otomatis selamat. Tidak. Keselamatan harus kita kerjakan. Yang artinya apa toh? Kita hidup itu harus benar. Kita hidup harus berhati-hati. Ada kekudusan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu hidup yang penuh dengan keselamatan. Gak cukup itu loh. Nanti ada begitu banyak lagi. Ya, ada di firman Tuhan semuanya itu. Lihat. Mereka gadis-gadis bodoh ini, baik bijaksana maupun yang bodoh, sama-sama punya pelitanya. Cuman pertanyaannya adalah yang pelitanya, yang minyaknya tetap terjaga, itu nampak. Orang berdoa sama orang tidak berdoa itu beda. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan sama yang tidak, itu beda. Orang berdoa terus-menerus dengan orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan pun, itu berbeda. Tidak semua orang yang berdoa setiap hari, itu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena keintiman itu selalu tidak berdasarkan kebutuhan hidup. Keadaan baik atau tidak baik, dia tetap berdoa. Itu keintiman. Tetapi banyak daripada kita berdoa karena faktor kebutuhan. Butuh mujizat, butuh pemulihan, butuh apapun itu yang kita mau, kita berdoa. Tapi belum tentu ada keintiman. Nah, keintiman itu yang saya dapatkan minyak ini. Makanya ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana. Nah, posisi kita ada di mana sekarang itu? Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada cadangan. Ada cadangan. Punya punya pelita, tapi dia bawa cadangan. Anda tahu, saudara, Anda yang punya asuransi pasti sudah tahu ya. Asuransi kesehatan atau asuransi untuk tabungan jangka panjang itu kan selalu berbeda. Ya, manfaatnya selalu berbeda. Saya punya kedua-duanya, asuransi kesehatan dan asuransi untuk tabungan. Saya punya dua-duanya. Apakah pada waktu saya membeli asuransi ini, apakah tandanya bahwa saya akan sakit di kemudian hari? Ataukah tandanya bahwa saya akan menderita nanti di kemudian hari? Tidak. Asuransi ini, saya tidak sedang jualan asuransi ya saudara ya. Ini hanya contoh saja ya. Asuransi itu saya ambil karena adanya proteksi di dalam kehidupan saya. Jikalau terjadi hujan gede, saya butuh payung supaya nantinya saya nggak kehujanan. Begitu pula minyak juga seperti ini. Kita diminta untuk senantiasa memiliki minyak kehidupan itu setiap hari. Pelitanya harus nyala. Saya selalu tekankan bahwa jangan padamkan roh.
Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya api Tuhan itu tidak padam. Makanya cara supaya api Tuhan itu tidak padam adalah menyalakan setiap hari. Nah, Alkitab mencoba untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita diminta untuk mempersiapkan diri. Kita lihat ya saudara, sebenarnya bodoh dalam artian bahasa Yunaninya itu, bahasa ininya apa ya? Kata bodoh dari kata Yunani memiliki arti moros, yaitu bodoh, tolol, dungu, pandir. Juga dalam hal yang lainnya itu tuh seperti hal-hal yang seperti membosankan atau lemah pikiran, tidak memiliki kecerdasan yang cukup, serta hidup yang tidak berkembang. Jadi bodoh atau moros itu artinya bodoh, tolol, tungu, tidak bisa berkembang, hidup yang membosankan, memiliki lemah pikiran. Wah, waktu saya baca ini saudara, oh ternyata bodoh yang dimaksudkan Alkitab sebenarnya kan kita itu kan gak tepat ya saudara ya. Kalau sampai kita mengatakan bodoh gitu, kayak terkesan kasar gitu. Tapi kalau Alkitab menggunakan bahasa kata bodoh, itu artinya sebuah kebebalan yang lu bebal banget sih. Nah, seperti itu. Saking gak ngertinya bagaimana menjalani kehidupan. Kita punya lentera tapi gak bawa minyak, buat apa? Seperti kita itu KTP-nya Kristen, tapi gak pernah doa, tapi gak pernah melakukan pujian penyembahan. Firman Tuhannya gak pernah dibaca, padahal firman Tuhan itu adalah tuntunan, tapi gak pernah melakukan. Alkitab menyebutkan itu bodoh. Bahasa Ibraninya moros, yang artinya dungu, tolol, tidak berkembang, kehidupan yang membosankan, dan lain sebagainya. Saya waktu baca itu tuh, aduh Tuhan, ini mah saya banget pada waktu itu. Ketika hidup kita tidak mempersiapkan diri, kita sebenarnya membuat diri kita itu bodoh. Sewaktu kita tidak menyiapkan payung kehidupan, kita membuat diri kita itu tolol, membuat kehidupan kita itu tidak berpengetahuan. Makanya terjadi kelemahan dalam berpikir, kelemahan di dalam berkembang. Coba kita lihat ya. Tetapi ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini dikatakan semua ya, 10-10-nya tertidur semua karena ngantuk. 10-10-nya tertidur. Tetapi kita bisa lihat yang namanya bijaksana, dia tahu persediaan. Yang artinya tadi tuh ya, saya membeli asuransi itu bukan supaya nanti saya sakit, bukan supaya nanti saya menderita di kemudian hari, tidak. Asuransi akan membuat saya tenang kalau suatu hari nanti, ya amit-amit lah ya, saya mengalami sakit, saya nggak perlu pusing dengan biaya yang besar. Asuransi sudah cover saya. Demikian pula dengan payung. Kita itu kan bawa payung bukan supaya hujan gak datang, bukan itu kan. Karena kita bukan pawang payung. Tetapi payung itu kita bawa supaya apa? Berjaga-jaga. Sama halnya pada waktu kita datang ke dokter. Dokter selalu bertanya sama kita, kenapa bu kok bisa demam? Ibu demam loh. Ibu demam, ibu bersin-bersin terus, ibu nggak bisa tidur, hidungnya sumeng,
Ibu melakukan apa? Iya dok, kemarin saya hujan-hujanan. Dokter pasti memberitahukan bahaya kalau kita hujan-hujanan. Kan dokter tidak mengatakan bahwa, dokter pasti nggak akan langsung tiba-tiba ngasih resep, oh ibu demam, ya sudah ini obatnya. Saya rasa dokter tidak akan mengatakan begitu. Dokter pasti harus tahu dulu duduk persoalannya seperti apa. Seperti ini juga. Mengapa kita butuh yang namanya minyak? Kita harus tahu bahwa sewaktu lentera itu padam, tanpa terang, kita tersandung tidak? Tersandung. Tanpa terang, membuat mata kita buta. Tanpa terang, kita akan nabrak sana, nabrak sini. Tanpa terang, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Termasuk orang yang kita bawa. Akan terperosok juga. Analogi sederhana yang seperti ini, itulah Alkitab mencoba untuk memberitahukan kepada kita bahwa tanpa minyak kehidupan yang kita siapkan, kita disebut dengan gadis bodoh. Sampai kita tidak punya persediaan. Lihat, orang tuh bisa lelah loh. Orang gak mungkin hidup akan lempeng, lurus terus tuh gak mungkin, saudara. Akan ada badai, akan ada banjir, akan ada tekanan, akan ada apalagi kehidupan-kehidupan yang kita terkadang seringkali bahkan terjadinya nggak siap. Tiba-tiba mengalami, Anda waktu menikah kan tidak terpikirkan akan bercerai, tapi karena tidak punya minyak, makanya yang terjadi apa? Perceraian. Kita tidak pernah memikirkan bahwa nanti kita akan hidup miskin. Enggak kan? Kita bekerja keras, kita berusaha sedemikian rupa supaya apa? Kemiskinan tidak melanda. Tapi kita tidak akan pernah siap kalau one day akan terjadi kebangkrutan. Akan terjadi yang namanya kehilangan, bisa aja kena tipu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita itu nggak punya yang namanya kesiapan, dapat gaji segini nggak pernah nabung. Begitu nanti ada suatu masalah, utang. Gaji segini nggak pernah bisa nabung. Begitu nanti terjadi sesuatu hal, kartu kredit jadi bahan andalan. Atau kalau nggak ketuk pintu di rumah orang. Ini ketika kita tidak menyediakan minyak dalam kehidupan kita, hidup kita seperti itu. Ketidaktaatan itu selalu mendatangkan penderitaan. Ketidaktaatan membuat kita, karena kita tuh berpikir bahwa orang kalau misalkan udah cukup semuanya, punya semuanya, jarang banget cari Tuhan. Karena kebutuhan hidupnya sudah ada, nggak perlu Tuhan. Pergi ibadah ya sudah, yang penting ibadah. Masih banyak loh orang itu mindsetnya adalah kuduskanlah hari Tuhan. Oh, hari Minggu berarti saya harus beribadah. Tapi esensi daripada ibadah itu nggak didapat. Kita pergi ke gereja tuh buat apa toh? Kita berdoa setiap hari, pagi-pagi kita bangun, kita melakukan doa, ujian penyembahan itu buat apa toh? Banyak orang masih nggak ngerti dengan ini. Orang hanya berpikir bahwa aku datang kepada Tuhan karena aku butuh uang. Aku datang kepada Tuhan hanya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu hal, aku baru datang kepada Tuhan. Ternyata Alkitab menyebutkan ini sebagai gadis bodoh. Kekristenan yang tidak dibangun dengan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, itu membuat kekristenan yang tidak berkembang. Buktinya apa? Ketika kita mengalami tekanan kehidupan, teriak, kita hanya bisa berteriak. Kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan iman. Kita tidak tahu bagaimana menyerang iblis, menyerang balik iblis pada saat intimidasi datang. Kita nggak tahu caranya. Hanya melakukan doa, tapi tidak tahu caranya menyerang iblis. Karena ketidaksediaan minyak. Tidak melatih dirinya berperang. Tidak melatih dirinya untuk bisa naik. Bukan naik jabatan ya. Naik kelas proses kehidupannya. Tidak dilatih. Ini akibat dari minyak yang tidak punya. Makanya jangan heran ketika Moros
atau bodoh, tolol, tidak berpengetahuan, memiliki kelemahan dalam kehidupan, juga membuat semuanya itu tidak berkembang. Seberapa banyak kekristenan itu terjadi gak mengalami perkembangan karena memposisikan diri sebagai gadis bodoh. Perhatikan ya. Waktu tengah malam, ayat yang ke-8. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Wah, kalau kita dibangunkan lagi tidur enak, pulas, tiba-tiba dibangunkan, oh ada kebakaran, oh ada maling. Kita kaget nggak? Kaget. Pertanyaannya adalah, waktu dibangunkan sama Tuhan itu, kita siap atau tidak? Waktu kita dibangunkan tengah malam itu, kita siap atau tidak? Waktu kita dibangunkan pada saat kita ngalami bangkrut bisnis kita siap tidak? Waktu kita lagi semuanya baik-baik aja, kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kita siap atau tidak? Nah ini, Alkitab menyebutkan mempelai datang, songsonglah dia. Begitu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu tuh gak selalu loh, gak selalu diwarnai dengan mujizat. Waktu Tuhan itu juga bicara tentang apa? Kita tiba-tiba, maaf ya, terjadi kecelakaan. Itu waktu Tuhan. Terjadi perceraian. Itu waktu Tuhan. Identitas kita dicuri sama orang, dipakai sama orang untuk pinjaman online. Itu waktu Tuhan. Tuhan lagi datang cari kita gak siap. Yang ada kita berteriak apa? Tuhan, kenapa begini Tuhan? Gak siap. Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, ini makin hari makin susah. Gak siap. Karena tidak tersedia minyak. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir mati." Jelas, tidak ada kesiapan. Tiba-tiba tokonya bangkrut, gak ada apa-apa. Rumah yang kita tinggalin tiba-tiba mau ditarik sama bank. Gak punya kesiapan minyak. Karena tiap hari bangun siang, sekalinya bangun udah pergi kerja. Gak mempersiapkan minyak. Karena pagi-pagi udah bangun buru-buru, mandi, pergi ke pasar. Tidak mempersiapkan minyak. Hari Minggu memilih kerja lumayan. Kalau lembur di tanggal merah, di hari Minggu lumayan cuannya. Tidak menyediakan minyak kehidupan. Begitu Tuhan datang, tadi seperti saya katakan, Tuhan datang pada saat apa? Kecelakaan, kehancuran, tekanan kehidupan, ketidaksanggupan hidup, dan lain sebagainya. Pertanda Tuhan lagi datang. Pertanyaannya, Bu, memang kalau Tuhan dalam keadaan baik, Tuhannya nggak datang? Tuhan ada, tapi dibiarkan terkadang. Nikmatin aja kamu punya kehidupan. Suka-suka kamu deh. Karena kita itu diberikan kehendak bebas. Kita mau doa atau tidak, itu kehendak bebas. Kita mau hidup dalam dosa atau tidak, itu kehendak bebas. Tapi jangan salah, kasih Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Makanya kenapa dalam proses kehidupan itu selalu karakter kita yang dibentuk. Kenapa? Supaya kita gak sembrono. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita tidak mempersiapkan minyak, karakter kita tuh ancur-ancuran. Pagi hari yang seharusnya kita bangun mezbah, kita lebih mementingkan apa? Pekerjaan. Kita lebih takut sama bos kita daripada Tuhan. Kita lebih takut sama customer kita daripada sama Tuhan. Kita lebih mementingkan meeting pagi hari daripada ketemu sama Tuhan. Makanya jangan heran ketika orang-orang memiliki kehidupan seperti ini, minyak kehidupannya gak ada, tiris. Hampir-hampir gak ada. Makanya yang terjadi apa? Kepadaman roh. Lihat ya.
Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, berikan kami sedikit minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Orang-orang yang seperti ini, Bu, minta tolong Bu, doakan Bu. Saya benar-benar gak kuat Bu, saya itu udah doa Bu, tapi saya gak ngerasain apa-apa. Ya jelas, karena gak ada kesiapan minyak. Kebiasaan yang namanya minta, kebiasaan hidup enak, kebiasaan di zona nyaman, tidak memulai kehidupan dengan Tuhan. Padam itu api. Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Lah roh kita menyala-nyala dari mana, saudara? Lagu yang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita seringkali kalau nyanyi lagu itu lompat-lompat kegirangan, tapi kita lupa untuk melakukan itu. Gimana caranya supaya roh kita tuh menyala-nyala? Kalau nggak ada minyak, rohnya nggak akan menyala-nyala. Kita hanya cuman bisa melompat-lompat kegirangan. Oh karena enak lagunya, oh karena beatnya tuh enak banget, jeduk 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 enak banget, makanya kita melompat. Tapi menjalani kehidupannya, biarlah rohmu menyala-nyala, itu apinya masih ada atau tidak, minyaknya ada atau tidak. Mengapa banyak orang itu hanya bisa bergirang waktu ibadah? Wah, tepuk tangan, lompat, senang gitu ya. Hanya pada saat beribadah. Tapi begitu Senin sampai hari Jumat, Senin sampai hari Sabtu, loyo lagi. Sebab apa? Minyak kehidupannya nggak ada. Minyak kehidupannya nggak ada, saudara. Itulah pentingnya kita itu menjaga minyak. Lihat, pelita kami hampir padam, gak punya kekuatan lagi, tidak tahu caranya beriman, tidak melatih dirinya mengucap syukur, tidak tahu melatih dirinya bersabar, marah terus, kecewa terus, sakit hati terus, tidak melatih dirinya. Makanya firman Tuhan mengatakan, itulah mengapa harus ada bodoh versusnya bijaksana, bukan bodoh dan pintar. Orang pintar saja belum tentu bijaksana. Makanya pembandingnya adalah bodoh dan bijaksana. Perhatikan ya. Tetapi garis-garis yang bijaksana itu menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Mengapa disebut dengan bijaksana? Gaji yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu selalu cukup. Mulut kita yang suka ngomongnya nggak cukup. Kita tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Kita tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Tuhan. Saya punya teman kerja di pabrik, saudara. Teman saya itu gajinya hanya UMR ya. Ya sekitar 3,5 ya sampai 4 juta gitulah ya. Kalau dia dapat tunjangan dan lain sebagainya, 4 juta. Tapi bandingkan dengan saya punya teman gajinya 40 juta. 4 juta banding 40 juta. Tapi tabungannya lebih banyak yang 4 juta. Saya punya teman yang kerja di pabrik ini, sudah punya rumah dengan gaji yang 4 juta tadi tuh. Ya rumahnya yang gak gede-gede amat lah ya. Rumah yang sederhana, kecil gitu. Tapi dia punya rumah. Tapi yang 40 juta ini gak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan fashion, ya. Semua barang yang dipakai itu semuanya branded. Perhiasan tuh harus berlian semuanya. Wah, harus punya mobil ini, penampilan tuh lebih penting. Tapi yang gaji 4 juta ini dia tahu bagaimana mengelola uang dengan benar. Harus punya rumah, dia nabung buat rumah. Dia nabung buat ngisi rumah itu. Ya naik angkot, it's okay, naik angkot. Ketika kita itu mengelola berkat dengan benar, kita sedang mempersiapkan minyak kehidupan itu. Sewaktu orang menikah,
membangun mesbah keluarga, mereka sedang mempersiapkan minyak cadangan. Sewaktu kita itu memiliki toko yang gede, sudah diberkati sama Tuhan dengan toko yang gede, mereka tetap yang namanya berkat itu dibagi sama mereka, pergi ke panti asuhan, pergi ke orang miskin, mereka nabung dan lain sebagainya. Itu sedang mempersiapkan minyak. Nah, cara kita hidup bagaimana, saudara? Ketika kita sekarang begitu masuk dalam penderitaan, kita nggak siap apa-apa. Makanya Alkitab mengatakan bahwa itulah kebodohan. Sampai dikatakan bodoh itu kasar. Saking bebalnya. Sudah dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Tapi tetap aja nggak dibaca. Kita semua sudah tahu bahwa tanpa doa, kita itu seperti orang buta yang membiarkan dirinya masuk ke dalam lubang. Kita semua juga tahu bahwa membenci Tuhan itu sama halnya kita bunuh diri. Tapi kita tetap lakukan itu. Makanya pembandingnya adalah bodoh dan bijaksana. Bukan bodoh dan pintar. Karena orang pintar belum tentu bijaksana. Bijaksana itu adalah gambaran kelemah lembutan di dalam Tuhan. Termasuk cara kita berdoa itu pun. Orang pintar belum tentu loh berdoanya itu bisa bijaksana. Bisa punya hati yang sopan, belum tentu, saudara. Banyak orang pintar mengandalkan kepintarannya. Tetapi bijaksana, dia tahu bagaimana harus bersikap. Makanya pembandingnya bukan bodoh dan pintar, tapi bijaksana. Ya. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ya, kalau udah ancur-ancuran, kalau udah terjadi perceraian, kita doa kayak apapun, mujizat gak akan terjadi saat itu juga. Gak ada juga yang namanya doa langsung cesplong terjadi. Untuk case-case tertentu, ya bisa kita doa terjadi mujizat. Untuk case-case tertentu. Tapi yang namanya toko kalau ngalami kehancuran, kita doa sekali langsung terima mujizat. Saya rasa gak mungkin, saudara. Ini loh. Pada waktu mereka pergi untuk membelinya, mempelai itu datang, sudah gak ada waktu. Itulah pentingnya kita memiliki minyak kehidupan. Bersiap-siaplah. Berapa banyak kita itu selalu dan selalu lebih menyukai khotbah yang bicara tentang mujizat. Banyak banget orang suka itu. Tetapi khotbah yang menegur, khotbah yang membentuk, nggak disukai. Kenapa? Karena terbiasa dengan zona nyaman. Maunya instan. Orang DM saya ngomong begini, Bu, doakan saya Bu, supaya hutang saya cepat lunas. Kok pikir saya ini pawang hutang? Semua proses kehidupan tanpa minyak jadinya kayak begitu. Waktu kita pinjam duit, kita doa dulu tidak? Sewaktu kita mau pakai kartu kredit, kita doa dulu tidak? Sewaktu kita membangun pernikahan, apakah di dalam pernikahan itu ada mesbah keluarga? Waktu kita mau menikah, kita sudah berdoa atau belum sih? Memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu kah kita itu? Karena waktu kita memprioritaskan ke Tuhan, itu artinya kita tuh lagi mempersiapkan minyak loh. Makanya banyak orang gak kuat dengan tekanan. Karena gak punya cadangan minyak. Dan minyak itu bicara tentang doa, pujian penyembahan, membaca firman Tuhan. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, saya hanya bisa marah, kecewa, sakit hati dengan Tuhan. Saya hanya marah, emosi saya membludak, kelemahan tubuh, saya frustrasi. Karena apa? Gak punya cadangan minyak. Tapi begitu saya tahu pembentukan karakter, Tuhan gak langsung memberikan saya pekerjaan.
Tuhan membentuk karakter saya terlebih dahulu, agar supaya ke depannya saya nggak sembrono. Tuhan berusaha mengingatkan kepada saya, ketika engkau diberkati, jangan lupa dengan Tuhan. Semakin engkau diberkati, jangan lupakan Tuhan. Karakter saya terbentuk. Di tahun pertama saya kehilangan pekerjaan, gak enak. Karena saya terbiasa pagi-pagi sudah pergi ke kantor. Tiba-tiba saya harus di rumah, baca firman, doa pujian penyembahan, itu terus. Sampai saya enak perut saya. Tapi pembentukan karakter terus terjadi. Sampai di tahun yang kedua, saya makin frustrasi. Ini Tuhan maunya apa sih, ya ampun. Kok makin susah? Gak ada jalan keluar. Sementara kehidupan terus. Pembentukan karakter sedang terjadi. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Tanpa saya sadari, pembentukan karakter terjadi. Tiba-tiba di tahun yang ketiga, tahun yang keempat, dan sekarang masuk ke tahun yang kelima, ngerti. Yang dulunya berteriak, kemudian berubah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang tadinya berteriak, Tuhan mana mujizat? Kemudian tiba-tiba bisa mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku percaya kepadamu Tuhan. Inilah maksud Tuhan, pembentukan karakter. Yang tadinya gak sabaran banget, mujizat gak terjadi, lalu tiba-tiba kita marah dengan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Sekarang sabar. Waktu Tuhan belum terjadi. Nah, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, berubah. Tuhan sedang mempersiapkan, melatih kita untuk menyediakan minyak dalam kehidupan. Agar supaya nanti ketika tekanan datang, kita udah gak berteriak-teriak yang sembrono seperti itu. Karena kita suka klaim bahwa, saya sudah doa, saya sudah berpuasa Bu, tapi gak ada jalan keluar. Masa gak ada jalan keluar? Tidakkah engkau melihat bahwa semuanya itu membuat kita kayak ditarik sama Tuhan? Waktunya doa. Tuhan pengen lihat. Jangan sampai kita seperti ini. Mempelai belum datang. Ketika ditunggu-tunggu, perhatikan ya. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang. Karena lama mujizat gak terjadi. Apa yang terjadi saudara? Tidur. Seringkali kita, lelah Bu, saya udah capek Bu, capek banget. Sudah tahu capek, tidak mempersiapkan minyak. Sudah tahu tekanan kehidupan datang begitu besar, gak siapin minyak. Kita lebih maunya berteriak, kita maunya membiarkan diri mengalami kelemahan tubuh. Makanya yang terjadi apa saudara? Berteriak, nyalain keadaan karena minyaknya gak punya. Daud mengalahkan Goliat hanya memakai apa saudara? Ketapel, bukan ketapel sih itu ya. Bukan ketapel apa itu benar, bukan ketapel sih namanya ya. Jadi kayak alat sederhana gitulah ya, kayak alat-alat mainan gitu. Tapi itu sederhana. Dia ambil 5 batu yang dipakai berapa? Cuma 1 loh. Sekalinya ceplak gitu langsung jeduk. Goliatnya roboh. Karena apa? Daud terbiasa menggembalakan domba. Waktu menggembalakan domba, lawannya siapa saudara? Ada banyak begitu serigala di dalam hutan. Daud itu tinggal biasa mengembara di hutan, di padang. Udah terbiasa di padang yang panas. Udah terbiasa di hutan yang banyak serigala, yang banyak serangan-serangan. Udah terbiasa. Karena melatih dirinya berhadapan dengan serigala. Sudah melatih dirinya berada di padang yang gak ada makanan, gak ada minuman. Haus terus, lapar terus.
karena melatih dirinya. Lah bedanya Saul apa? Karena dia merasa dirinya raja, dia pakai baju selayaknya raja begitu, ribet. Daud mengatakan, ribet kalau aku mesti pakai jubah kayak begini. Dia cuman ambil alatnya itu, ceplok, kena langsung. Karena apa saudara? Kebiasaan. Sudah ngerti. Suatu kali ada tagihan datang kepada saya. Uangnya belum ada. Saya melatih diri saya untuk tidak marah dengan Tuhan. Saya melatih diri saya untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Karena kenapa saudara? Karena saya tahu saya punya minyak persediaan, yaitu iman saya. Saya memperkatakan apa yang baik. Tuhan, yang ini belum, tapi aku percaya kepadamu. Waktu Tuhan sempurna, pasti bisa terbayarkan. Itu karena punya cadangan minyak. Tahu bagaimana caranya beriman. Tahu caranya bagaimana berkata-kata. Makanya iblis berusaha intimidasi saya gak kenapa-kenapa. Sewaktu saya mau pulang ke Madiun, beberapa waktu yang lalu saya pulang kampung ya. Di rumah kami itu terbiasa yang namanya kena serangan okultisme. Itu biasa banget. Iblis tahu si anak Tuhan yang biasa ini lagi pulang ke rumah. Gak terjadi apa-apa. Kenapa saudara? Karena saya tahu saya sedang bawa minyak. Yaitu apa? Roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Iblis paling takut orang yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Berapa sering saudara, orang-orang mereka itu ya, para dukun dan lain sebagainya itu menyerang saya berkali-kali. Tiap kali saya mau melakukan pelayanan pelepasan untuk mereka ya, yang lagi bawa jimat, yang lagi bawa keris, saya layanin mereka. Itu setannya berusaha untuk menyerang saya. Kenapa gak bisa masuk dalam hidup saya? Kenapa? Bukan saya sakti. Karena saya menyediakan minyak kehidupan itu tiap hari. Saya lakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Itu yang menyebabkan iblis tidak bisa serang saya. Pentingnya menjaga minyak, agar supaya kita tidak membuat kebodohan di dalam hidup. Pentingnya kita punya minyak, melakukan doa, pujian, penyembahan, agar supaya kita tidak bodoh dalam membuat keputusan. Pentingnya kita melakukan doa, pujian, penyembahan, agar supaya kita tidak bersikap bodoh pada waktu buat keputusan. Saya bercerai, saya meninggalkan pasangan, saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, saya membiarkan anak-anak saya hancur dan lain sebagainya karena gak punya minyak. Pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sediakan minyak. Bukan saya seorang hamba Tuhan lalu kewajiban hamba Tuhan adalah bangun pagi-pagi, bangun mezbah. No. Anda dan saya punya kewajiban yang sama. Makanya waktu saat teduh itu, jangan menganggap bahwa saat teduh itu kewajiban. Salah saudara. Datanglah kepada Tuhan atas dasar haus dan lapar akan Tuhan. Tadi malam saya pulang dari gereja, sudah cukup malam saudara. Dan saya masih melayani salah satu anak komsel saya sampai malam. Kemudian sekitar jam 1-an gitu, saya berdoa. Tengah malam saya berdoa. Saya gak minta apa-apa di hadapan Tuhan. Saya cuma nyembah Tuhan. Saya cuma memuliakan Tuhan. Saya cuma meninggikan Tuhan. Saya gak minta apa-apa. Sewaktu memuliakan Tuhan, sesungguhnya saya sedang membawa persediaan cadangan minyak. Sewaktu tadi malam saya berdoa, memuji Tuhan, saya sedang mempersiapkan buli-buli minyak itu ada di tangan saya. Agar supaya sepanjang saya punya kehidupan, saya dipimpin dengan baik. Minyak bicara tentang kekuatan Tuhan. Minyak bicara tentang keteguhan iman.
Minyak bicara tentang kehidupan kekristenan yang berbuah. Makanya sewaktu tekanan begitu datang, saya bisa mengatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Padahal waktu nyanyi begini, ya banyak banget yang harus saya hadapi. Banyak sekali yang harus saya lakukan. Belum saya diperlakukan gak baik sama orang lain. Belum saya punya keluarga yang saya harus doakan mereka. Pergumulannya gede banget. Tapi Tuhan menuntun saya. Karena persediaan minyak itu membuat karakter saya menjadi terbentuk. Tuhan tuntun saya dengan begitu mudahnya. Saya tahu bagaimana saya harus berdoa. Saya tahu bagaimana saya harus bersyukur. Saya tahu. Itulah pentingnya kita membuat cadangan minyak. Makanya pembandingnya adalah gadis bodoh dan bijaksana. Bukan gadis bodoh dan pintar. Karena pintar itu bisa mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintarannya. Tapi kalau bijaksana, dia tahu berpikir dengan benar, bersikap tenang, ngomongnya juga bijaksana, ambil keputusannya bijaksana, hasilnya baik, hasilnya bagus. Pertanyaannya, Bu, kalau sudah hancur begini terus bagaimana? Ya sudah, sekarang siapkan dulu cadangan minyaknya. Jangan buru-buru pergi keluar untuk apa? Untuk mujizat. Karena mujizat itu belakangan. Percuma Tuhan kasih kita mujizat, jawaban doa dengan begitu cepat, kalau minyaknya kita nggak punya. Kita akan jatuh lebih dalam lagi. Karena nggak siap. Amin. Lebih enak mana? Punya asuransi yang kita datang ke rumah sakit cuman bawa kartu, udah kita bisa masuk, kita tinggal pilih kelas yang mana, udah karena ada persediaan kartu. Tapi coba kita kaya raya, nggak punya asuransi, kita keluar uang terus, stres nggak? Stres. Karena tidak menjaga dirinya dengan benar, kita membiarkan duitnya banyak dikeluarkan buat biaya berobat. Beda sekali orang yang punya proteksi sama enggak. Makanya pembandingnya adalah bodoh dan bijaksana. Tahu bagaimana mengelola berkat dengan benar. Makanya tadi contohnya adalah orang yang gajinya cuma 4 juta, dia bisa punya rumah walaupun kecil. Tapi yang 40 juta punya semuanya, tapi nggak happy. Karena pada saat dia terlilit dengan utang semuanya itu, yang dia punya nggak bisa dijual. Karena apa? Cuma bisa dipakai. Paham ya? Jadi lebih penting kita itu mempersiapkan minyak kehidupan. Itu jauh lebih penting. Perkara nanti seperti apa? Siapkan diri dulu. Orang konseling sama saya, Bu, saya berkeputusan untuk saya kerja ke luar negeri. Saya tanya, sudah doa belum? Saya sudah doa dan saya pergi. Pertanyaannya bukan doa dan langsung pergi. Tuhan jawab apa? Jangan sampai kita itu cuma doa. Nih kebanyakan ya, saya mau kasih tahu. Mengapa kita itu suka kelilit sama utang? Kalau saya tanya, udah doa belum? Sudah Bu, saya doa. Tapi tunggu Tuhan jawab apa enggak? Seringkali kita cuma doa doang. Tuhan, aku butuh untuk kebutuhan hidup. Saya pakai kartu kredit ini. Tolong ya Tuhan, supaya ini kartu kreditnya cukup. Enggak tanya sama Tuhan dulu. Boleh tidak pakai kartu kredit? Boleh tidak pinjam duit? Nah, biasakan, gak cuma doa. Doa itu tunggu dulu Tuhan hadir. Tadi malam saya ngomong sama anak komsel juga begitu. Saya tanya, kamu sudah doa? Sudah. Tuhan jawab apa? Diam. Kebanyakan daripada kita itu cuma doa tok, tapi gak tunggu dulu Tuhan ngomong apa. Ada orang konseling sama saya, Bu, saya jual semua aset saya. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Karena semua aset saya jual untuk saya bayar utang. Sekarang saya nggak punya apa-apa, Bu. Saya tanya, waktu jual aset sudah tanya Tuhan atau belum?
Wah, saya nggak tahu Bu, yang penting saya tuh doa, nggak ada pertolongan, ya udah saya jual sendiri. Nah, seringkali kita itu membuat keputusan sendiri tanpa nunggu Tuhan bicara apa. Pentingnya kita punya minyak. Berjaga-jaga senantiasa. Doa, pujian, penyembahan itu menuntun, saudara. Baca firman Tuhan itu nuntun. Saya kalau tidak membaca firman Tuhan ini, saya nggak tahu tuntunannya kemana. Saya nggak tahu. Saya tidak bisa mengandalkan cuma doa. Tuhan tolong saya, Tuhan masa depan saya ya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya harus bagaimana. No. Ini kualitas doa pada waktu SD dulu. Tuhan berkati mami papi supaya ada uang untuk bisa saya bayar sekolah. Itu doa saya waktu SD loh. Nah sekarang kita sudah usia berapa? Apakah doanya masih sama? Tuhan saya butuh uang untuk saya bisa ini. Apakah doanya seperti itu? Kan sudah di-upgrade harusnya. Tuhan aku percaya kepadamu. Sekalipun aku harus bayar sekolah dan uangnya belum ada, tapi aku percaya Tuhan. Engkau memberkati usaha yang aku lakukan dan itu cukup untuk aku bayar sekolah. Nah kan gitu. Kualitas. Makanya persediaan minyak itu penting sekali untuk melihat kualitas kehidupan doa kita seperti apa. Makanya sekarang ini waktunya Anda dan saya di-upgrade. Cara doa, cara muji nyembah Tuhan di-upgrade, saudara. Anda masih ingat waktu kesaksian saya jatuh di depan kamar mandi? Apa yang Tuhan suruh? Muji nyembah Tuhan. Kalau kita udah jatuh ke kamar mandi, udah pikirannya kemana? Pergi ke rumah sakit toh? Tapi Tuhan katakan apa? Muji nyembah Tuhan, Kathy. Saya muji menyembah Tuhan. Saya sehat sejak saat itu sampai hari ini. Ini dada saya nggak pernah sakit lagi. Tapi bukan berarti kalau Anda sakit nggak pergi ke rumah sakit ya. Ingat, tanya Tuhan terlebih dahulu. Ya, tanya Tuhan dulu. Seberapa sering saudara saya demam, saya sakit dan lain sebagainya, saya nggak buru-buru ke rumah sakit. Saya lebih memulai diri saya untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bu, jangan nunggu parah dong. Ya udah langsung ke rumah sakit. Kan dokter itu diciptakan Tuhan untuk itu. Betul. Tapi biarkan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya terlebih dahulu. Kalau waktu saya muji nyembah Tuhan, Tuhan bilang ya sudah Kathy pergi ke dokter. Ya pergi. Segala sesuatu yang diawali dengan Tuhan, pasti segala sesuatunya itu baik. Makanya rancangan-rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Nah kalau Tuhan yang gak suruh ya gak usah pergi. Amin. Makanya melatih yang namanya pendengaran. Kita saat teduh itu sebenarnya melatih pendengaran loh saudara. Kita menghadapi tantangan kehidupan, kita melatih pendengaran kita. Sudah waktunya kita itu mengupgrade doa kita. Mengupgrade bagaimana cara kita hidup. Saya kalau udah orang DM sama saya, "Duh Bu, saya tuh udah gak kuat Bu, saya ini harus bagaimana Bu?" Aduh. Sudah dibilangin, saya sudah bilang, lihat YouTube saya yang ini ya, nanti pelajarin ini. Bukannya dilihat dulu tuh YouTube, lalu kamu kasih tahu ke saya setelah lihat YouTube itu terus apa? YouTube belum dibuka, udah cerita panjang kali lebar, ya Bu saya itu susah, ini. Maaf ya kalau sudah kayak gini saya nggak mau baca. Kalau untuk saya aja, kamu nggak taat dengan apa yang saya bilang, gimana mau taat sama Tuhan? Udah dikasih tahu nih, lihat yang ini ya. Lihat aja dulu, itu di YouTube itu saya ngomong apa, Tuhan ngomong apa, tuntunannya kayak apa, udah ikutin. Berapa banyak orang DM sama saya, kenapa? Maaf ya saudara, banyak sekali DM yang saya tidak jawab karena apa? Saya sudah bilang nih, Anda kalau mau DM saya, kasih tahu saya dulu. Masalahnya apa? Ceritakan dulu. Tidak semua yang konseling itu saya jawab by telepon, belum tentu. Kalau bisa ngobrol by chatting, kita by chatting. Jawabnya apa? "Duh Bu, saya tuh males Bu, kalau ngetik-ngetik panjang males Bu." Ya maaf ya saudara, kalau udah kayak begini saya nggak bisa follow up lagi. Karena
keterbatasan saya juga. Tinggal ngetik aja loh. Terkadang hal-hal yang kecil seperti ini aja kita tidak mau lakukan. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan? Itu simpel loh saudara. Ya gak? Sama halnya ketika waktunya konseling nih, udah dijadwalin. Terus tiba-tiba waktu ditelepon gak ngangkat. Itu kan artinya bahwa jam konseling itu gak dianggap penting. Ada loh. Kapan hari itu ada orang konseling sama saya. Waktunya saya telepon itu orang kemana? Ke bioskop. Pergi nonton. Itu kan artinya jam konseling itu dianggap gak penting. Ya kalau kayak begini tidak dianggap penting. Untuk melakukan firman Tuhan pasti gak penting. Paham saudara? Lakukan hal yang sederhana. Sudah waktunya Anda dan saya itu menyiapkan minyak. Sekalipun sekarang udah hancur-hancuran, udah chaos banget, udah berantakan banget, sekarang waktunya siapkan minyak. It's okay. Segala sesuatunya selalu dimulai dari nol, seperti SPBU. Ya, mulai dari nol, gak masalah. Saya dulu punya mami juga, mulainya dari nol. Mami saya gak pernah hidup susah. Mami saya hidupnya selalu berkecukupan. Terus tiba-tiba diizinkan Tuhan hancur. Dia harus pergi ke pasar jualan kue. Pagi-pagi buta dia harus bikin kue. Dimulai dari nol. Dia menabur dengan air mata. Taburan dengan air mata itu tuh minyak. Melakukan doa pujian penyembahan itu minyak. Berseru kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu itu minyak. Memuji Tuhan di dalam tekanan itu minyak. Mengangkat tangan di hadapan Tuhan itu minyak. Kita sedang mempersiapkan minyak, cadangan minyak. Orang yang rajin melakukan ini minyaknya gak akan kosong. Makanya apinya tidak akan padam. Jadi ketika kita melakukan tadi tuh moros atau bodoh, yang artinya tolol, bodoh, dungu, tidak berkembang, ya, mengalami kelemahan, jangan sampai itu menimpa dalam kehidupan kita. Amin ya. Bisa saudara. Kalaupun kita harus memulai hari ini dengan nol, nggak tahu lagi harus seperti apa, saatnya kita menyediakan minyak. Minyak yang banyak, cadangan yang banyak. Agar supaya kita itu punya kehidupan kan akan jalan terus toh. Sediakan minyak. Masih ada kehidupan di esok hari. Sediakan minyak. Amin ya. Sebentar lagi, 2 hari lagi udah tanggal 1. Waktunya bayar utang toh. Waktunya bayar utang toh. Yang awal bulan atau akhir bulan, waktunya bayar tagihan toh. Nyembah Tuhan, it's okay, saudara. Gak masalah. Waktunya muji nyembah Tuhan, it's okay. Aku memulai dari nol. Amin. Saya selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Horala rabaya shikala wala wala. Oh ya la wala 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 rabaya rala raba. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang Kau berikan buat kami. Selama ini kami memang seperti gadis bodoh yang tidak menyediakan minyak dengan benar. Sekarang Tuhan, kami terima teguran itu. Kami mau berubah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ngomong sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Selama ini kita tidak menyediakan minyak dengan benar. Sekarang minta ampun sama Tuhan. Ayo masing-masing minta ampun sama Tuhan. Minta sama Tuhan tuntunan mulai pagi hari ini. Minta ampun sama Tuhan yang sudah melupakan Tuhan dan sekarang minta dituntun. Agar supaya kita tidak tumbuh menjadi orang yang bebal, orang yang dungu, orang yang tolol, tidak berkembang, tapi justru kami hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, yang bodoh yang gak ngerti apa-apa ini, agar supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami kembali, agar supaya perjalanan hidup kami itu benar di mata Tuhan.
Sewaktu Engkau datang, kami sudah tahu bagaimana berjaga-jaga, bagaimana kami mempersiapkan diri. Kamilah mempelai-mempelai-Mu ini ya Tuhan. Oralarabaya shikalawala. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Saudara, saya melihat yang di live ini ada begitu banyak yang api kehidupannya sudah mulai padam. Ini waktunya Anda menyalakan api Tuhan itu. Ini waktunya Anda menyalakan api Tuhan itu dengan memulai pujian, penyembahan, doa yang kuat. Kasih mula-mula dibangun kembali. Bangun kembali saudara, kasih mula-mula. Ini saya melihat ada begitu banyak api Tuhan mulai padam. Anda sudah lama sekali nggak ketemu sama Tuhan. Bahkan ada yang kering rohnya, kering jiwanya. Ini waktunya saudara. Anda boleh mengalami Tuhan kembali. Wala 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 wala. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang sudah mulai kekeringan secara roh. Mari Roh Kudus, Engkau berikan api-Mu ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mulai padam rohnya. Ya Tuhan, urapi ya Tuhan dengan api-Mu. Urapi ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap kami ya Roh Kudus. Buat setiap kami menjadi lebih kuat lagi. Kami on fire lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami percaya sepanjang hari ini, Engkau tuntun kami. Kami tidak tersandung, tapi kami beruntung. Kami diberkati Tuhan. Kami memberkati hari ini ya Tuhan. Hari Senin ini, berkat Tuhan melimpah. Penyertaan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami nyalakan api Tuhan di dalam rumah kami dengan doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas saudara ya. Jangan lupa nyalakan api Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.